Haleluya. Bersyukur saudara pada saat malam hari ini. Seberapa yang bersama kita saat malam hari ini boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang dengan kerinduan yang sama, amin, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan saudara tidak perlambatan waktu lagi. Seberapa ini untuk mendengarkan suara Tuhan yang banyak sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama saudara kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat malam hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Di sana kita melihat ada perikopnya Yesus menyucikan bait Tuhan, dan kita baca secara bersama-sama ya saudara. Saya minta semua bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka dari dalam murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi Tuhan silakan dulu saudara. Terima kasih buat kerjasamanya. Luar biasa kita membacakan dalam ayat seperti apa yang telah kita lihat dalam ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 yang sudah kita baca. Tentu kita dapat melihat bahwa ayat ini juga tentu tidak asing dengan kita ya. Peristiwa di mana kadang-kadang nih teman-temannya ada orang kalau semuanya lagi marah, orang Kristen nih lagi marah. Yang satunya nanti ada yang ngomong gini biasanya ya, yang kayak Kristen banget gitu. Jangan marah-marah, jangan marah-marah dong. Tadi yang satu ngomong gini, kata siapa nggak pernah marah? Yesus saja marah. Yesus saja masih marah. Gimana Yesus marah saudara? Dalam ayat ini kita lihat ya, bahwa Yesus itu dia dengan amarah dia sampai kalau dilihat itu kayak kok terlihat tuh Yesus sudah kayak berlebihan gitu ya. Tapi sebagai orang percaya kita yang paham tentang maksud dari Tuhan Yesus melakukan hal demikian, bukan karena dia itu terlalu berlebihan, bukan karena dia marah tidak ada sebab. Kita setuju ya teman-teman ya. Yesus marah itu karena ada sebab. Oh berarti kalau suaminya marah karena ada sebab boleh? Boleh dong. Alkitab nggak bilang kita jangan marah. Boleh kok, firman Tuhan bilang boleh marah, tapi jangan sampai marah kita ini kita masih menyimpan amarah, matahari udah terbenam. Pokoknya jangan sampai matahari terbenam ya. Janganlah padam amarahmu sampai matahari terbenam ya, kira-kira gitu. Jadi marah itu ada batasannya saudara ya. Kadang-kadang kan kayak orang tua gitu ya, kalau anaknya contohnya nggak bisa dikasih tahu, marah boleh nggak? Boleh. Marah maksudnya untuk mendidik gitu, yang sih nggak boleh gitu ya. Kayak gitu juga kadang-kadang Tuhan sama kita saudara ya. Kadang-kadang Tuhan itu, amarahnya Tuhan itu karena kita ini udah terlalu, kalau orang Manado bilang tuh kepala batu, nggak bisa dikasih tahu, bandel. Orang Batak bilangnya apa ya? Jubel. Kira-kira kayak gitu ya, jubel atau parbada gitu ya saudara. Jadi gitu saudara. Kadang-kadang kita melihat kan kalau kita dekat dengan Tuhan kita akan paham, wah oke, saya ini kayaknya lagi bikin salah sama Tuhan, sampai Tuhan tuh mendisiplinkan saya gitu ya. Karena Tuhan marah, Tuhan gak suka dengan perilaku kita yang buruk gitu ya. Ya kadang-kadang amarahnya Tuhan macam-macam pokoknya dikasih tahu, kita disiplinkan dengan berbagai macam. Nah teman-teman, kita kembali ke laptop ya teman. Kita kembali ke Alkitab ya, seperti yang kita baca tadi. Yesus menyucikan bait Tuhan di sana saudara. Kita melihat dalam ayat yang ke-13 sampai 17. Jadi ada peristiwa di mana katanya firman
hampir tiba gitu ya, sudah dekat. Jadi ini ada rutinitas, ada kegiatan yang selalu dan sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika hari raya mereka sudah makin dekat gitu ya. Biasanya yang orang-orang Yahudi dari perantauan, mereka atau orang-orang Yahudi mereka kan berkumpul kemana saudara? Ke satu kota yang disebut kota Yerusalem gitu ya. Nah mereka tuh ngumpul di sana untuk mempersiapkan yang namanya Hari Raya Paskah. Nah Hari Raya Paskah yang semakin dekat ini ada tuh yang namanya di Bait Tuhan, mereka berkumpul untuk mempersembahkan yang namanya korban bakaran. Jadi kita jelas melihat bahwa apa yang Musa sampaikan kepada orang Israel yang ada di di Perjanjian Lama, kita juga menemukan bahwa di Perjanjian Baru itu tidak ditiadakan ya. Setuju ya teman-teman? Bahwa ada kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang-orang pengikut Tuhan di mana mereka punya kebiasaan untuk mempersembahkan yang namanya korban bakaran gitu ya. Karena itu adalah merupakan perintah pada zaman Musa yang Tuhan sampaikan untuk dilakukan oleh orang-orang Israel secara apa? Turun temurun. Makanya disampaikan kepada orang Israel pada waktu itu, kasih tahu sama anak-anak kalian bahwa ini adalah merupakan perintah yang harus mereka lakukan di seumur hidup mereka. Pokoknya harus diajarin ke anak-anak mereka juga gitu ya. Jadi jangan sampai generasi selanjutnya nggak tahu ada yang namanya hari raya dari orang Israel yang harus dan wajib untuk dijalankan gitu ya. Salah satunya ini adalah yang kita baca tadi saudara, ibadah hari raya Paskah. Kita baca dalam ayat yang ke-14, di sana dibilang gini, dalam bait suci didapati Tuhan Yesus ya, pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Apa yang salah sih sebenarnya? Yesus waktu datang ke sana dia mendapati di sana ada penjual kambing domba, lembu, penukar uang ada di sana. Di mana sih? Ada di depan bait suci. Atau kita bisa dikatakanlah itu kayak pelataran. Sebenarnya nggak di dalam-dalam banget sih teman-teman. Tapi masalahnya, untuk merayakan hari raya ini, orang-orang itu yang tadi, yang dari perantauan orang Israel yang ada di perantauan, mereka pulang semuanya ke Yerusalem. Kayak kata kita bilang pulang kampung ya, pulang kampung untuk merayakan hari besar ini. Jadi kayak ada yang dari kayak dari berbagai daerah lah, entah ada yang mungkin dari Mesir, dari Afrika, dari berbagai penjuru pokoknya. Mereka harus pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari besar ini. Dan biasanya ada satu kebiasaan di mana di rumah ibadah itu orang-orang Yahudi akan beribadah di mana? Di dalam rumah ibadah. Sedangkan orang-orang non-Yahudi biasanya juga akan menggunakan itu pelataran itu sebagai tempat untuk bersama-sama berdoa. Gitu. Yang arti seperti itu. Dan mereka berdoa di sana. Yang bikin Yesus marah adalah karena yang pertama kita lihat bahwa tempat itu bagi Yesus adalah merupakan bait kudus, saudara. Yesus memandang, mungkin orang-orang lain tidak memandang bahwa mereka mungkin memandang bahwa apa sih? Itu adalah merupakan hal yang sepele. Kenapa orang itu membuat sesuatu yang terlalu berlebihan? Terlalu berlebihan dan menunjukkan sesuatu yang kayaknya nggak pantas lagi kayak gitu. Apa sih? Kita kan juga kita di sini lagi nggak berjualan pakaian yang ada, saudara. Orang-orang yang berkumpul di depan bait suci, Alkitab mengatakan bahwa mereka berjualan apa, saudara? Kebutuhan untuk persembahan. Mereka berjualan kambing, domba, lembu, gitu ya. Di situ bahkan ada penukar uang. Kenapa ada penukar uang? Money changers ya. Ada penukar uang di situ karena gini, saudara. Seperti yang tadi ya, orang-orang yang merantau dari berbagai macam negara lah, dari berbagai macam penjuru gitu ya. Kayak gini, nggak usah jauh-jauh. Waktu 2019 saya bersama dengan tim gitu ya, pergi melakukan perjalanan ke Jepang. Perjalanan bukan jalan-jalan, untuk pelayanan ke sana. Pergi ke sana dan gak mungkin kita ini orang Indonesia datang ke Jepang bawa rupiah. Mungkin gak? Mungkin aja. Masalahnya rupiah ini tidak bisa dipergunakan. Jadi kita butuh yang namanya, karena Indonesia dan di berbagai negara kan ada yang namanya money changer ya, tempat penukaran uang. Kita bisa tukar yen, dolar, pokoknya ada tempat penukaran uang. Tempat tergantung kita mau pergi kemana, mau tukar peso kah, dolar, yen gitu ya. Nah makanya sebelum melakukan perjalanan ke Jepang,
wajib ditukar apa namanya? Contohnya yaitu tadi kami mau ke Jepang pernah ke sana wajib ditukar yen. Nah begitu juga teman-teman ya, bahwa itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka tuh melakukan penukaran uang yang mereka contohnya bawa dari contoh dari Afrika gitu ya. Ada orang Israel yang merantau ke Afrika. Oh udah mau perayaan Paskah ya. Pulang kampung bawa uang Afrika nggak? Bawa uang Afrika lah mereka yang nggak sempat mungkin nukar gitu ya, atau mungkin di Afrika nggak punya penukaran mungkin mereka bawa ke tempat tujuan untuk ditukar. Nah itu orang-orang yang berjualan, dan seperti yang kita baca di dalam pembacaan kita tadi ya, di dalam ayat 14 sekali lagi saya baca buat kita semua. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Jadi itu penukar uang untuk apa? Nggak mungkin dong uang yang mereka biasa pakai di Yerusalem mau ditukar lagi, mau ditukar jadi apa? Mau direcehin. Yang paling masuk akal kan adalah yang itu kayak saya sampaikan tadi, mereka menukar uang menurut mata uang Yerusalem, gitu ya. Jadi itu yang bikin Yesus marahnya adalah itu bait suci dipergunakan mereka untuk mencari apa? Keuntungan di sana, teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang salah loh dengan berjualan. Masalahnya mereka berjualan di depan pelataran, gitu. Dan karena itu sudah penuh, biasanya kayak gini teman-teman. Saya orang Manado. Dan biasanya ya, kalau seumpamanya lagi mau Natal, jangan orang Manado, orang Medan gitu ya, orang mana lagi yang punya kampung ya, kita punya rutinitas tuh setiap tahun yang di dalam perantauan kan maunya tuh kumpul dengan keluarga. Nah yang orang-orang Manado yang tadinya contohnya ada berapa juta, berapa ratus banyaknya gitu ya, nah di waktu hari raya itu sudah pasti bertambah berlipat-lipat gitu, karena yang dari perantauan juga pada pulang. Itu juga yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Jadi bayangin teman-temannya, rumah Tuhan, bait suci yang harusnya menjadi tempat untuk beribadah, tempat untuk berdoa, tempat untuk merayakan hari yang luar biasa bagi orang-orang Yerusalem, menjadi tempat yang tidak layak bagi Tuhan gitu. Karena tempat bait suci ini sudah penuh dengan penjual-penjual yang mencari keuntungan. Kayak gini loh teman-teman. Kita tuh contohnya kenapa Yesus marah? Ya itu karena mencari keuntungan di sana. Kayak gini. Kita tuh kalau sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh luar negeri ya. Kalau kita ke puncak nih, di puncak tuh identiknya dengan apa? Dingin gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen naik puncak atau ke Bandung itu karena suasananya yang kita nggak bisa dapat di Jakarta. Ke puncak lah kita ya. Ke puncak kalau sebenarnya nggak bawa bekal dari rumah, kita ke sana beli apa? Indomie yang tersedia. Indomie di sana yang biasa kita beli di sini contohnya, kalau dulu kan 5.000 dapat 2, sekarang kalau nggak salah 6.000 baru dapat 2 gitu. Di puncak itu bisa sampai 25.000 Indomie satu pakai telur, ya enggak? Jadi mencari keuntungan karena orang dari Jakarta nih naik ke puncak untuk merasakan suasana yang baru. Jadi untuk mereka beli Indomie di waktu lapar kan dingin nih, di waktu lapar nggak berasa lah itu 25.000, yang penting ada isi perut. Setuju kan teman-teman? Jadi itu juga yang terjadi di bait suci. Orang-orang yang berjualan ini, mereka yang harusnya contohnya kambing nih ya. Kambing ini harganya berapa ya? Nggak pernah beli kambing soalnya adalah 5 juta contohnya. Untuk orang-orang Yerusalem, kambing hari-harinya biasanya dijual contohnya 5 juta. Untuk orang-orang pendatang, orang-orang yang jualan ini di bait suci, mereka tuh berusaha untuk mencari keuntungan. Dengan cara apa? Yang biasanya dijualnya 5 juta, untuk orang-orang pendatang bagi mereka yang nggak tahu tawar-menawar contohnya, dikasihlah harga tinggi 7.500.000. Sedangkan orang-orang yang nggak punya apa-apa ini, yang taunya cuma datang lah pokoknya mau lihat persembahan yang buat dipersembahkan ke Tuhan lah, beli di tempat yang paling dekat ya, di dekat bait suci dengan harga yang mahal. Mungkin beberapa orang nggak masalah, makanya pada waktu itu nggak ada orang yang banyak mulut kan, cuma Yesus yang bergerak pada waktu itu. Yesus memandang itu sebagai sesuatu yang tidak pantas, karena orang-orang yang melakukan itu bahkan adalah orang-orang yang dari orang-orang yang tahu firman, tahu kebenaran gitu ya. Mereka melakukan hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya Yesus marah. Teman-teman, sampai pada akhirnya kalau kita lihat nih ayat yang ke-15.
cambuk, ya ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Jadi Yesus sama sekali tidak peduli berapa kerugian mereka gitu ya. Kambing domba udah pada ngelepas, Yesus nggak peduli. Kalau seolah-olah kalau kita lihat nggak ada kasih lagi gitu ya. Wah, kalau marah nih, Yesus marah. Ayat selanjutnya dibilang, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang pertukar-pertukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Semarah itu Tuhan. Semarah itu kayak pokoknya semarah itu Tuhan ya. Ayat 17, maka teringatlah murid-murid yang memandang Yesus pada waktu itu. Mereka pun bahkan tidak bisa untuk berkata, guru, jangan lakukan itu kan. Murid-murid melihat Yesus, mereka cuma berkata gitu ya. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Udah jauh ya, tema saya satu malam hari ini, the power of love. Kekuatan cinta. Ya teman-teman, jadi kita melihat bahwa orang ternyata kalau punya cinta terhadap sesuatu, terhadap seseorang gitu ya, bisa membuat seseorang ini menjadi kayak melakukan hal-hal yang di luar nalar. Biasanya kayak gitu ya. Kan banyak ya, kayak zaman-zaman sekarang, jangan zaman sekarang. Sekarang tuh banyak kisah nyata yang di-share di YouTube atau difilmkan gitu ya. Cerita yang berawal dari apa? Kisah nyata gitu. Banyak orang bunuh diri karena patah hati, contohnya kayak gitu. Jadi cinta ini benar-benar bisa bikin orang makin pintar, bisa bikin orang makin bego, gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema renungan saya pada saat malam hari ini adalah the power of love. Jadi apa sih yang membuat Yesus sampai sebegitunya marah banget sama apa yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem di depan bait suci pada waktu itu? Karena apa? Yesus bilang ayatnya yang ke-16 kepada pedagang-pedagang, dia bilang, ambil semua ini katanya. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi apa? Menjadi tempat berjualan. Gak bisa, gak terima. Kira-kira kayak gitulah Tuhan bilang ya. Tuhan gak terima rumah yang harusnya menjadi tempat yang layak bagi orang-orang untuk datang beribadah menjadi tempat yang mengerikan itu dibikin mereka gitu. Makanya Tuhan marah. Makanya kita melihat kenapa sih sampai Yesus melakukan hal ini, hal yang terlihat bodoh gitu ya. Karena orang pada akhirnya orang-orang Yahudi, ayatnya yang ke-18 mereka bilang begini. Mereka bilang, tanda apakah gitu ya. Mereka bilang ya, ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lu siapa? Siapa lu sampai lu kayak gitu? Kalau pakai bahasa kita ya, tanda apa yang bisa ayat yang ke-18, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak seperti itu? Kamu gak berhak, engkau tidak berhak gitu ya. Ini kayak gitu. Perhatikan yang selanjutnya Yesus bilang kepada mereka, rombak, coba rombak rumah Tuhan ini. Dan lihat pada hari yang ketiga, apa katanya? Yesus bisa membangunnya kembali. Ini percakapan yang luar biasa teman-teman. Ayat selanjutnya orang-orang itu bilang begini, ayat 20. 40 tahun orang mendirikan bait Tuhan ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Itu kayak sesuatu yang mustahil. Gak mungkin lah berpuluhan tahun lamanya orang-orang membangun rumah Tuhan ini. Masa bisa? Tapi mereka tuh pada nyatanya gak berani. Jadi teman-teman, jelas bahwa kita melihat cinta itu yang bikin Yesus semarah gitu ya sama orang-orang Yerusalem, yang menjadi pelajaran bagi kita. Sekuat apa cinta kita kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau bicara tentang pengorbanan Yesus gitu ya, kayaknya udah hampir tiap hari, bahkan di internet teman-teman bisa dengar tentang cinta Tuhan yang luar biasa yang dikasih Tuhan sama kita, ya kan? Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita yang bukan mengikut Tuhan sih, bagi setiap umat manusia, kalau di dalam Yohanes bilang gitu ya. Karena begitu besar kasihnya akan kita, sehingga
Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan nggak menyatakan cintanya hanya kepada orang-orang yang cinta kepada Tuhan, hanya kepada orang yang mengasihi Tuhan, tidak, kepada semua orang, bahkan orang yang belum mengenalnya. Kasihnya dinyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib. Tapi pada saat malam hari saya nggak membahas tentang pengorbanan Yesus, tidak. Saya pengen share beberapa hal teman-teman ya. Cinta Tuhan sudah ditunjukkannya kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Cinta kita. Sekarang gini, hal apa yang sudah teman-teman mungkin bisa menjadi suatu perenungan buat kita pribadi, lepas pribadi ya saat malam hari ini. Apa sih yang gue udah bikin buat Tuhan? Apa sih yang udah Tuhan gue bikin buat Tuhan sehingga Tuhan tuh terpesona? Emang Tuhan gak bisa terpesona sama kita? Bisa loh teman-teman. Ya, coba direnungkan. Apa sih yang gue udah buat sama Tuhan? Banyak banget loh yang Tuhan udah kasih buat gue. Banyak napas, gitu ya. Gak usah lah kita ditabrak kecelakaan terus ternyata masih bisa sembuh. Oh itu mujizat, itu karena cinta Tuhan. Enggak. Waktu kita bangun pagi hari kita masih bisa napas, teman-teman, itu adalah karena cinta Tuhan. Saya punya teman dahulu ya, itu 2009, kakak tingkat saya. Dia bekerja, dia sudah menikah. Terus satu waktu dia didapati di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di sampingnya ada anak bayi. Sudah terkapar, dia tertidur dan tidak bergerak lagi. Gak ada tanda-tanda akan meninggal, gak ada sakit penyakit, gak ada. Tiba-tiba aja udah ada nyawa. Anaknya di sampingnya nangis-nangis, masih baik. Jadi kalau berbicara tentang cinta Tuhan, sampai hari ini kita ada ya, bisa napas. Wow, udahlah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gede banget kasih Tuhan, cinta Tuhan sama kita. Nah sekarang teman-teman, apa sih yang membuat kita harus mencintai Tuhan? Ya teman-teman, kayak gini. Kita tuh harus menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut Kristen yang please kita berjuang bersama. Jangan hanya yang udah punya KTP boleh lambaikan tangan. Yang udah punya KTP 17 tahun. Ya, kita udah punya KTP. Di dalam KTP ada kita punya agama apa? Kristen, ya. Setuju ya? Nah, di dalam KTP jangan please lah. Berjuang yuk kita sama-sama. Jangan hanya sekedar di KTP kita menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus. Tapi mari kita belajar untuk bersama-sama hidup mengejar perkenanan Tuhan. Setuju ya teman-teman bahwa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita juga sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan cara hidup yang berkenanlah sama Tuhan. Setuju ya teman-teman? Nah, dalam hal mengikut Tuhan, kita sebenarnya sebagai orang Kristen ya, kita dapat melihat bahwa ada tanda-tanda dari setiap kita ya, tanda-tanda di mana kita adalah orang yang mencintai Tuhan. Karena gini, cinta itu nggak cukup kalau hanya sekedar dari mulut, kan? Seseorang tuh bisa bilang sama kita, cowok-cowok nih ya, sarangnya, I love you so much, please lah. Ini cowok-cowok jangan sekedar cuma say I love you lah. Sekarang cewek-cewek udah makin pinter, ya. Sekarang tuh yang dibutuhkan adalah bukti. Jangan hanya sekedar say I love you. Teman-teman, di gereja kita bisa dalam waktu yang bersamaan tuh, dalam hari yang sama, mungkin cuma jamnya yang berbeda, waktunya yang berbeda, kita bisa bilang begini, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Wow, keren. Habis dari sini pulang sampai ke rumah, ketemu sama adik, berantem atau sama teman atau bawa motor nih kesenggol dikit, apa sih bang? Allah gitu ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, itu firman Tuhan bilang gini loh dalam perjanjian lama ya. Saya lupa ayatnya. Dengan mulut mereka apa katanya? Mereka memuliakan aku dengan mulut mereka, dengan lidah mereka memuliakan aku. Tetapi apa? Hatinya jauh. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang bilang, alhamdulillah. Sekarang tuh banyak
tiktokers rohani yang berjoget-joget, haleluya, joget-joget, wani banget, di gereja ya, haleluya, orang ketahunya di belakangnya, entahlah. Biarlah teman-teman yang menerjemahkan sendiri ya, apa yang bisa saja terjadi. Jadi kita jangan pernah tertipu dan kita juga jangan fokus di sana ya. Fokus untuk membenarkan diri kita, fokus untuk mengejar perkenan Tuhan, ya, fokus untuk mencari perkenan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tunjukkan the power of love dari kita ke Tuhan. Kalau Tuhan ke kita, udah kenyang mah kita teman-teman, kenyang banget. Kasih karunia itu firman Tuhan katakan diberinya Tuhan berlimpah bagi kita. Tapi tak jarang begitu banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Hari ini bikin dosa, besok bertobat. Ntar malamnya berdosa, oke lah Tuhan, ntar besok pagi gua pemberesan ya Tuhan. Hari ini kayaknya besok lah Tuhan ya. Hari ini dimaklumi lah Tuhan ya. Daging itu, daging. Gak bisa teman-teman. Ini adalah waktu untuk kita menunjukkan kekuatan cinta kita kepada Tuhan. Kita yang ikut Tuhan, teman-teman, please lah. Kalau kamu punya talenta untuk bernyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan. Jangan cari muka sama orang-orang netizen. Pintar bernyanyi, tapi nyanyi lagu dunia doang. Kayak mahal banget untuk nyanyi buat Tuhan. Dikulirin dan disuruh bersaksi, tiba-tiba gak tahu nyanyi, pita suara hilang. Gitu ya. Padahal kita punya talenta untuk melayani Tuhan. Kak, saya gak bisa nyanyi, gimana dong kalau saya mau beri yang terbaik buat Tuhan? Di gereja ada yang namanya Aser ya. Aser ya, boleh kalian menawarkan diri. Kak, saya mau melayani Tuhan lewat Aser. Atau Kak, saya gak bisa Aser, saya malu. Saya mau menjalankan kolektor aja deh. Mau belajar melayani Tuhan saya Kak. Atau Kak, saya terpanggil untuk pegang kamera. Gimana caranya? Banyak hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Banyak, please deh. Jangan mencari-cari alasan untuk bilang saya gak bisa melayani Tuhan, gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah. Banyak banget. Jadi teman-teman, please, malam hari ini kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tunjukkan cintamu kepada Tuhan dengan cara hidup kita. Amin. Kiranya apa yang kita kerjakan buat Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan katakan apa? Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan kalau udah melayani Tuhan jangan dengan setengah-setengah. Satu waktu bangsa Israel, bukan satu waktu sih, berwaktu-waktu, berkali-kali soalnya. Bangsa Israel ini terkenal dengan apa? Bangsa yang teguh. Mereka tuh ya paling jago ambil hatinya Tuhan. Paling jago mereka tuh cari muka sama Tuhan. Di waktu mereka lagi berlimpah dengan yang namanya berkat, siapa sih Tuhan orang Israel? Nggak kenal Tuhan. Mereka bisa meninggalkan Tuhan dengan menyembah ilah lain, dan itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan mereka bisa melakukan itu hari ini, besok dan selanjutnya, dan mereka akan kembali lagi kepada Tuhan. Ketidaksetiaan mereka terlihat. Dan teman-teman, kita yang hidup di zaman ini, kita kan bisa baca Alkitab ya. Alkitab bisa kita lihat bagaimana Tuhan tuh murka sama orang Israel. Ketika mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan, Tuhan tuh beberapa kali menyerahkan mereka ke tangan musuh. Tujuannya apa sih? Bukan karena tidak cinta, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada mereka. Tuhan mau mendidik mereka, Tuhan mau mendisiplinkan mereka. Lu udah memutuskan untuk gak mau kenal gue? Oke. Lihatlah hidupmu tanpa gue. Kira-kira gitu lah ya. Kalau sudah memutuskan untuk tidak mau mengikut aku, oke, gak masalah. Tapi lihatlah hidupmu tanpa aku. Gak bisa. Ntar lagi mereka balik. Tuhan, please ampun. Teman-teman, memang kita tidak luput dari yang namanya dosa, tidak luput dari yang namanya pelanggaran. Tapi mari hari lepas hari kita terus belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Ya? Mari kita belajar hari lepas hari untuk mengejar perkenan Tuhan. Jadilah orang yang bisa menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Kita bisa kasih lihat ke Tuhan cintanya kita tuh makin hari makin bertambah. Biarlah semakin hari kita semakin jatuh cinta sama Tuhan, falling in love sama Tuhan. Gini, orang yang jatuh cinta, orang yang lagi berbunga-bunga ya, orang yang lagi jatuh cinta, udah pernah rasa lah, share sedikit lah ya, tapi kayaknya udah pernah pada rasa lah ya, kalau lagi suka sama seseorang tuh kayak berbunga-bunga aja gitu. Pokoknya kalau lihat dia dari jauh aja kayak
kayak salting gimana gitu. Nih orang kan nih kalau kita lagi suka sama orang, cowok-cowok gak usah bohong lah. Kalau lagi suka sama cewek, pengennya apa sih? Tiba-tiba orang ini bisa jadi kepo, ya nggak sih? Apa sih nama Instagramnya? Apa sih nama Facebooknya? Apa sih? Itu suka apa sih? Pengen tahu lebih lagi buat dia. Aku samperin temannya. Ya tuh, sukanya apa sih? Warna sukanya apa sih? Sukanya makan apa sih? Biasanya kayak gitu kan. Pengen tahu banyak tentang orang ini ya. Gitu. Dan kalau dia tahu banyak, dia tuh ingin lebih dekat lagi. Nah, Tuhan tuh, kita tuh sama Tuhan harus seperti itu. Masa sama orang kita bisa jatuh cinta sama Tuhan? Enggak. Karena aku udah cinta Tuhan sih, kamu percaya. Orang yang udah cinta Tuhan kelihatan kok, teman-teman. Kelihatan. Gak ingin Tuhan dengan Tuhan, setia ke Tuhan, ibadahnya wah rajin, pokoknya suka banget dia berdoa, suka banget dia share firman Tuhan sama teman-temannya. Bro, udah lama nih gak gereja yuk. Aku kan nih kayaknya lagi males ke gereja bro, gue kecewa banget sama yang ini tuh, yang teman youth kita. Jangan gitu lah bro, kita kan datang ke gereja bukan lihat orangnya, kita datang ke gereja karena kita sama Tuhan, karena kita mau melayani Tuhan. Wow, rohani banget, kelihatan kok teman-teman. Mukanya berbinar-binar. Makanya orang kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan harus belajar banyak hal. Belajar ingin lebih lagi tahu tentang Tuhan. Kita gimana caranya tahu tentang Tuhan? Belajar mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Hei kamu pengenalan anak-anakku udah cukup lumayan nih. Sana kamu jadi berkat di sebelah sana. Oh kamu kesana. Gitu. Ya, setuju ya teman-teman. Jadi yuk kita makin bertambah di dalam Tuhan. Jangan makin hari makin berkurang. Firman Tuhan bilang bahwa dunia tuh semakin hari semakin jahat. Setuju ya? Jadi godaan anak-anak Kristen, orang-orang percaya itu juga besar. Dan kita kalau nggak kuat, kita nggak serius dengan Tuhan, kita tuh dengan mudah akan digoyahkan. Tawaran-tawaran dunia begitu banyak sekali. Oleh sebab itu, jadilah kuat kita di dalam Tuhan dan mari kita semakin mencintai Tuhan. Puji nama Tuhan saudara.